Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kusnayani, guru biologi SMA Negeri 1 Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, di masa pandemi COVID-19, saya akan mencoba kembali untuk memaparkan, menjelaskan tentang materi evolusi. Dan pada kesempatan ini, saya akan memaparkan, menjelaskan tentang bagaimana perbedaan pola pikir atau teori Jean Baptiste Lemak dan Charles Darwin berkaitan dengan fenomena evolusi ya. Kita lihat slide yang pertama. Berbicara tentang evolusi, kita berbicara tentang makhluk hidup sekarang ke belakang. Pada zaman sekarang ke belakang dan bagaimana di masa lalu itu proses itu terjadi dengan menggunakan logika berpikir. Nah, dalam hal ini menggunakan logika berpikir dari Lemak dan Darwin. Kita mulai dengan fenomena leher jerapah. Kita tahu bahwa sekarang jerapah itu ya, itu semuanya adalah berleher panjang pada zaman sekarang ini. Semua jerapah berleher panjang dengan saya beri simbol huruf J besar ya. Nah, kemudian menurut Lemak dahulu ya, semua jerapah berleher pendek. Jadi bagian yang lainnya juga menyesuaikan, artinya ukuran jerapah itu lebih pendek, lebih kecil ya. Jadi konsep pemikiran dari Lemak bahwa makhluk hidup itu zaman dahulu adalah sejenis homogen ya, seragam. Nah, kemudian menurut Lemak karena jerapah yang berleher pendek ini selalu berusaha mengambil makanan yang tinggi karena makanannya berada di tempat yang lebih tinggi, ukurannya lebih tinggi, pohon yang tinggi, maka di sini ada konsep use ya. Jadi dia selalu si jerapah itu menggunakan anggota tubuhnya digunakan untuk meraih makanan yang lebih tinggi. Nah, menurut Lemak, organ yang digunakan terus-menerus itu akan berkembang. Sedangkan yang disuse yang tidak digunakan itu akan menyusut. Nah, di sini terjadi adaptasi. Nah, adaptasinya makhluk hidup itu menurut Lemak adalah adaptasinya adalah aktif. Jadi makhluk hidup itu aktif untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Akhirnya karena eh, organnya selalu digunakan untuk mengambil makanan yang lebih tinggi, maka sekarang menurut Lemak jerapah berleher panjang. Jadi konsepnya adalah use, disuse ya, zaman dahulu adalah homogen dan adaptasinya adalah adaptasi aktif makhluk hidup. Sementara menurut Darwin, dahulu leher jerapah itu bervariasi, ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, jadi konsepnya adalah heterogen. Nah, kemudian jerapah yang berleher pendek ini terseleksi oleh alam, jadi dia tidak bisa mengambil makanan yang lebih tinggi, akhirnya punah. Nah, di sini konsepnya adalah seleksi alam. Dan ini si jerapah ini kan berkompetisi ya dengan jerapah yang berleher panjang. Dia kalah dalam kompetisi ya. Nah, di sini adaptasinya adalah pasif. Jadi makhluk hidup itu tidak melakukan seperti Lemak ya, pemikiran Lemak, tetapi makhluk hidup itu terseleksi oleh alam dengan sendirinya. Jadi makhluk hidup yang tidak sesuai dengan alam itu akan punah, yang sesuai akan lestari. Akhirnya semua leher jerapah sekarang itu berleher panjang. Jadi sekali lagi konsepnya menurut Lemak adalah homogen dahulu makhluk hidup itu, sementara menurut Darwin adalah heterogen. Kemudian di prosesnya menurut Lemak adalah konsep use dan disuse. Jadi organ yang selalu digunakan akan berkembang, yang tidak digunakan akan menyusut. Dan adaptasinya adalah makhluk hidup itu melakukan penyesuaian diri atau adaptasi secara aktif terhadap alam. Sedangkan menurut Darwin bahwa makhluk hidup itu dahulunya adalah heterogen, bervariasi, ya. Kemudian di prosesnya di sini ada konsep seleksi alam dan kompetisi. Ya, makhluk hidup yang terseleksi oleh alam ya akan lestari ya, dia lolos ya. Yang menang dalam persaingan dia akan terus hidup dan di sini adaptasinya adalah pasif. Jadi makhluk hidup itu
makhluk hidup mana yang sesuai dengan alam akan terus hidup, yang tidak sesuai akan punah. Sehingga keadaannya adalah seperti sekarang. Bagaimana dengan fenomena selanjutnya dengan ular? Ya. Ular juga adalah sebuah fenomena ya secara evolusi karena kita tahu bahwa ular adalah reptil, reptil adalah umumnya hidup di darat, makhluk hidup yang hidup di darat itu perlu kaki untuk menopang tubuhnya dari gaya gravitasi. Sementara ular itu tidak memiliki kaki. Ini kan sebuah fenomena. Nah, bagaimana fenomena ular ini dijelaskan oleh pemikiran Lemak dan Darwin? Sekarang semua ular itu tidak ada satupun ular yang memiliki kaki. Artinya U besar ya. U besar berarti ular tidak berkaki. Nah, menurut Lemak, dahulu Darwin itu Lemak bahwa makhluk hidup ular itu dahulu adalah berkaki. U kecil. Homogen konsepnya. Nah, kemudian karena kakinya tidak digunakan, disuse, karena kalau dia mencari mangsa kakinya digunakan, maka akan sulit untuk menangkap mangsa sehingga kakinya tidak digunakan. Karena tidak digunakan, maka kakinya akan menyusut. Sehingga sekarang semua ular tidak berkaki. Sementara menurut Darwin, dahulu ular itu ada yang berkaki, ada yang tidak. Nah, yang berkaki ya itu sulit untuk menangkap mangsa sehingga kalah dalam kompetisi, tidak lolos seleksi alam dan akhirnya punah. Sementara ular yang tidak berkaki itu akan dengan mudahnya menangkap mangsa, ya. Sehingga semua ular sekarang itu tidak ada satupun yang memiliki kaki, ya. Jadi konsepnya adalah homogen, heterogen, use atau disuse, ya. Di sini seleksi alam dan kompetisi, di sini adaptasinya aktif, di sini adaptasinya pasif, ya. Nah, bagaimana dengan fenomena yang lain? Misalnya di sini adalah kelelawar. Kelelawar adalah juga sebuah fenomena evolusi. Kelelawar adalah mamalia, mamalia umumnya hidup di darat dan tidak bersayap. Sementara kelelawar yang kita tahu adalah sekarang itu memiliki sayap, meskipun sayap bukan seperti sayap burung ya, tetapi merupakan pelebaran ya dari kulit, selaput kulit antar jari-jari anggota gerak depan sampai belakang. Nah, menurut Lemak bahwa dahulu ya kelelawar itu seragam ya, homogen, tidak bersayap kak kecil. Nah, karena selalu digunakan untuk meloncat dari satu pohon ke pohon dalam rangka mencari mangsa, maka di sini ada organ yang use yang terus-menerus digunakan. Karena use, karena digunakan, ini akan berkembang. Terjadilah pertumbuhan perkembangan memanjang dari anggota gerak depan dan belakangnya, terbentuklah selaput antar jari-jarinya sehingga sekarang itu kelelawar memiliki sayap dan memiliki kemampuan untuk terbang. Nah, bagaimana menurut pola pemikiran Darwin? Ya, menurut Darwin dahulu kelelawar adalah ada dua jenis, ya, dua spesies yang bersayap dan tidak bersayap, K kecil dan K besar. Ya. Yang tidak bersayap, dia tidak lolos seleksi alam karena sulit mendapatkan mangsa dan kalah dalam kompetisi dengan kelelawar yang bersayap sehingga kelelawar yang tidak bersayap punah, ya. Sehingga sekarang semua kelelawar adalah menurut Darwin memiliki sayap. Nah, konsepnya adalah sama seperti tadi penjelasan pada jerapah bahwa menurut Lemak adalah homogen dahulu makhluk hidup itu, kalau menurut Darwin heterogen. Nah, di prosesnya ada konsep use atau disuse, ini adaptasinya aktif, sementara di sini adalah seleksi alam dan kompetisi, persaingan ya, dan adaptasinya pasif. Nah, demikianlah penjelasan mengenai bagaimana pola pikir Lemak dan Darwin untuk menjelaskan fenomena tentang evolusi ya. Banyak beberapa makhluk hidup lain yang bisa dijelaskan penjelasannya menurut pola pikir Lemak dan Darwin, misalnya seperti penguin. Bagaimana penguin itu padahal penguin adalah termasuk burung, tetapi kenapa tidak bisa terbang? Atau paus ya. Paus adalah mamalia. Mamalia itu hidup di umumnya hidup di darat, tetapi ini hidup di air, masih bernapas dengan paru-paru, tetapi tidak memiliki kaki ya.
Itu bisa dijelaskan, penjelasannya dengan menggunakan pola pikir lemak dan Darwin. Demikianlah, para siswa kelas 12, mudah-mudahan, penjelasan mengenai bagaimana perbedaan pola pikir lemak dan Darwin ini bisa menjelaskan tentang mekanisme terjadinya evolusi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.